Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Dewi Retnaningrum, NIM A2618004. Di sini saya akan membahas tentang bab 7, yaitu penetapan harga transfer. Di sini ada 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama, tujuan penetapan harga transfer. Yang kedua, metode-metode penetapan harga transfer. Yang ketiga, laba dan biaya tetap aktivitas hulu. Yang keempat, administrasi harga transfer. Yang kelima, harga transfer dan kontrak jenis biaya. Dan yang keenam yaitu penetapan harga untuk jasa pelayanan perusahaan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tujuan penetapan harga transfer. 3 persyaratan dalam rangka usaha mendistribusikan pendapatan, antara lain: yang pertama, sistem harus dapat memberikan informasi-informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh setiap segmen. Yang kedua, tingkat keuntungan yang dihasilkan harus dapat menggambarkan seberapa baik pengaturan nilai pertukaran antara biaya atau pendapatan tersebut telah ditetapkan. Yang ketiga, tingkat laba yang diperlihatkan oleh masing-masing laba harus dapat menggambarkan besarnya kontribusi dari masing-masing pusat laba kepada keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Pembahasan yang kedua yaitu metode-metode penetapan harga transfer. 2 jenis keputusan yang harus ditetapkan secara periodik. Yang pertama, harus diputuskan di mana produk tersebut harus dibuat. Apakah harus dibuat sendiri atau harus dibeli dari perusahaan pembekal di luar perusahaan. Yang kedua, apabila sudah ditetapkan bahwa produk tersebut akan dibuat sendiri, maka perlu ditetapkan berapa nilai harga transfernya. A. Pasar yang tersedia. Satu-satunya kebijakan dalam penetapan harga yang dibutuhkan oleh para manajer dari masing-masing pusat keuntungan adalah wewenang untuk mengadakan hubungan secara langsung baik dengan pihak dalam ataupun pihak-pihak di luar perusahaan atas pertimbangan mereka sendiri. Kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Yang pertama, kelebihan kapasitas dalam industri. Andaikan pusat laba penjual tidak dapat menjual seluruh hasil produksinya ke pasar di luar perusahaan. Yang kedua, kekurangan kapasitas dalam industri. Andaikan pusat laba pembeli tidak dapat membeli semua produk yang dibutuhkannya dari pihak luar, sementara pusat laba penjual dalam perusahaan menjual produk yang sama ke luar perusahaan. Yang ketiga yaitu jumlah transfer di antara unit-unit dalam perusahaan sedikit ataupun temporer sifatnya. Kebanyakan perusahaan akan membiarkan pihak penjual ataupun pembeli menyelesaikan permasalahannya tanpa intervensi dari pihak kantor pusat. Biaya-biaya terpadu. Diasumsikan bahwa divisi C dari suatu perusahaan memproduksi dan menjual kotak-kotak karton. Divisi tersebut membeli bahan kartonnya dari divisi B, di mana untuk membuat kertas karton tersebut, divisi B membeli bahan pulp dari divisi A. Harga dan biaya-biaya per tonnya untuk kotak-kotak tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel. Perhatikan bahwa biaya variabel untuk divisi A adalah sebesar $45 untuk dapat memproduksi cukup bahan pulp yang dapat dipakai untuk menghasilkan 1 ton kotak-kotak karton. Pulp ini kemudian dijual kepada divisi B seharga $75, sehingga divisi A menghasilkan nilai kontribusi sebesar $30. Selanjutnya, divisi B menambahkan sebesar $25 untuk biaya-biaya variabelnya dalam menghasilkan karton. Kemudian, divisi B menjual karton tadi kepada divisi C dengan harga $150, sedangkan divisi C dapat menjual kotak-kotak tersebut seharga
$350 per tonnya. Oleh karena pihak divisi C tidak akan mendapatkan kontribusi apa-apa dalam transaksi penjualan tersebut, maka pihak divisi C kemungkinan kecil sekali untuk mau mengadakan aktivitas penjualan secara agresif. Namun demikian, dari transaksi-transaksi tersebut, perusahaan tetap akan mendapatkan kontribusi sebesar $80. B. Pasar yang terbatas. Terdapat dua alasan pusat laba terbatas, antara lain: 1. Eksistensi kapasitas intern mungkin dapat membatasi pengembangan kapasitas ekstern. 2. Tidak ada kapasitas ekstern untuk produk ini. Dalam penetapan harga yang kompetitif, pertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, dapat mengukur kontribusi dari masing-masing pusat laba terhadap laba total perusahaan. Yang kedua, dapat mengukur seberapa baik prestasi pusat laba dalam menghadapi persaingan. Yang ketiga, tidak tergantung pada atau independen kondisi-kondisi intern. Cara menentukan harga yang kompetitif jika perusahaan tidak membeli ataupun menjual produk di pasar di luar perusahaan. Yang pertama, apabila tersedia publikasi harga-harga pasar, maka ini dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan harga transfer. Yang kedua, harga pasar yang ditentukan melalui penawaran atau bids. Yang ketiga, dengan jalan meniru dari harga pasar yang terjadi untuk produk tersebut. Yang keempat, apabila pusat laba pembeli membeli jenis produk yang sama dari pasar di luar perusahaan, maka akan mungkin untuk meniru harga pasar yang kompetitif untuk produknya sendiri. C. Penetapan harga transfer berdasarkan biaya. Terdapat dua keputusan dalam sistem penentuan harga transfer. Yang pertama, bagaimana cara menetapkan biaya-biaya. Yang kedua, bagaimana cara menghitung tingkat keuntungan atau profit markup. Basis biaya. Dalam hal ini, manajer biasanya merasa bahwa ia tidak mengendalikan profitabilitas. Tingkat laba. Terdapat dua keputusan untuk menghitung tingkat laba. Yang pertama, apa dasar penetapan tingkat laba? Yang kedua, berapa tingkat laba yang diperbolehkan? Pertimbangan manajemen. Hal-hal pokok yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, harga transfer jangan sampai mendorong pusat laba manufaktur lalai untuk menjaga standar yang ketat. Yang kedua, faktor-faktor prestasi harus selalu dipisah-pisahkan sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga yaitu penguraian prosedur administratif yang cukup adil diperlukan jika masing-masing pusat laba akan merundingkan harga-harga transfer di antara mereka sendiri. Selanjutnya yaitu membahas tentang laba dan biaya tetap aktivitas hulu. Metode yang biasa digunakan perusahaan untuk mengurangi masalah dalam aktivitas hulu antara lain: yang pertama, persetujuan antar divisi. Perusahaan dapat menetapkan suatu mekanisme formal di mana setiap perwakilan dari divisi-divisi yang terlibat dapat bertemu secara periodik. Yang kedua, penetapan harga dua langkah, mencakup dua macam biaya. Yang pertama, pengenaan biaya dilakukan untuk setiap unit terjual yang sama dengan biaya variabel standar produksi. Yang kedua, secara periodik penetapan biaya dilakukan yang nilainya sama dengan biaya-biaya tetap yang berkaitan dengan fasilitas yang dicadangkan. Diasumsikan kondisi-kondisi sebagai berikut. Divisi X, bagian manufaktur. Tingkat penjualan yang diharapkan kepada divisi Y. Produk A sebesar $100.000, produk B sebesar $100.000. Biaya variabel per unit, produk A $5, produk B $10. Total biaya tetap tahunan yang dibebankan kepada produk A $480.000, produk B $480.000. Investasi dalam modal kerja dan fasilitas untuk menghasilkan produk
produk A sebesar $1.200.000, produk B $1.500.000. Hasil dari investasi atau ROI yang kompetitif, produk A 10%, produk B 10%. Harga transfer untuk produk A adalah $5 untuk setiap unit yang dibeli oleh divisi Y, ditambah $40.000 per bulan untuk biaya tetap, dengan perhitungan $480.000 dibagi 12, ditambah dengan $10.000 per bulan untuk keuntungan, dengan cara $1.200.000 dibagi 12 dikali 10%. Harga transfer untuk produk B akan menjadi $10 per unitnya untuk setiap unit yang dibeli oleh divisi Y, ditambah $40.000 per bulan untuk biaya tetap dan $12.500 per bulan untuk keuntungan, dengan cara $1.500.000 dibagi 12 dikali 10%. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam metode penetapan harga. Yang pertama, pembebanan untuk biaya tetap dan laba yang dilakukan bulanan harus dirundingkan secara periodik. Yang kedua, mungkin akan timbul beberapa pertanyaan tentang seberapa tepat perhitungan alokasi biaya dan alokasi investasi tersebut. Yang ketiga, biaya variabel standar tidak selalu sama besarnya dengan biaya marginal. Yang keempat, tingkat laba divisi manufaktur tidak akan dipengaruhi oleh tingkat volume penjualan. Yang kelima, ada kemungkinan timbul konflik kepentingan antara divisi manufaktur dengan perusahaan. Yang keenam, metode ini serupa dengan metode penetapan harga, ambil atau bayar. Ketiga, pembagian laba. Sistem ini dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, produk ditransfer kepada divisi pemasaran pada biaya variabel standar. Yang kedua, setelah produk terjual, divisi-divisi membagi kontribusi yang diperoleh, yang merupakan harga penjualan dikurangi dengan biaya-biaya pabrik dan pemasaran variabel. Yang keempat, penggunaan dua perangkat harga. Metode semacam ini memberikan dorongan kepada divisi manufaktur untuk membantu tercapainya tingkat laba yang maksimum, tidak semata-mata hanya berusaha untuk menekan besarnya biaya saja. Pembahasan selanjutnya yaitu administrasi harga transfer. Sistem harga transfer memerlukan prosedur formal agar terlaksana dengan sukses, di antaranya yaitu: yang pertama, perundingan antar divisi. Pada kebanyakan perusahaan, divisi-divisi merundingkan besarnya harga transfer secara bersama-sama. Harga transfer tidak ditentukan oleh kelompok staf pusat. Yang kedua, aturan-aturan pengadaan dan penetapan harga transfer. Semakin besar jumlah produk yang ditransfer antar divisi, dan semakin kurangnya ketersediaan harga pasar akan menyebabkan semakin formalnya aturan-aturan yang diperlukan. Terdapat 3 macam patokan, antara lain: yang pertama, produk-produk dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu kelas 1, mencakup seluruh produk di mana pihak manajemen puncak berkepentingan untuk mengendalikan tingkat pengadaannya. Dan kelas 2 adalah kelompok produk di luar klasifikasi kelas yang pertama tadi. Secara umum, produk-produk ini merupakan produk yang dapat dibuat di luar perusahaan tanpa ada pengaruh yang berarti terhadap operasi yang berjalan saat ini. Ia adalah produk yang jumlahnya relatif kecil. Yang kedua yaitu pengadaan produk-produk kelas 1 hanya dapat diubah dengan izin dari pihak manajemen tingkat pusat. Yang ketiga, pengadaan produk kelas 2 dilakukan oleh masing-masing divisi yang terlibat. Selanjutnya yaitu arbitrasi. Salah satu sisi ekstrim adalah meletakkan tanggung jawab kepada seorang eksekutif tertentu. Sisi ekstrim yang lain adalah dengan membentuk sebuah komite khusus.
Biasanya komite tersebut mempunyai 3 tanggung jawab. Yang pertama, mengatasi perselisihan harga transfer. Yang kedua, menelaah kembali perubahan dalam kebijakan pengadaan. Dan yang ketiga yaitu mengubah aturan-aturan penetapan harga transfer apabila perlu. Pembahasan selanjutnya, harga transfer dan kontrak jenis biaya. Transfer dari divisi lain atau anak perusahaan ataupun perusahaan-perusahaan afiliasi harus didasarkan atas biaya, kecuali untuk situasi-situasi berikut. Yang pertama, harga transfer didasarkan atas daftar katalog yang sudah ada atau harga pasaran. Yang kedua, hal tersebut merupakan hasil dari situasi persaingan harga yang memadai. Harga yang dihitung di atas tidak boleh melebihi tingkat harga yang ada saat itu untuk para konsumen yang paling disukai. Pembahasan selanjutnya yaitu penetapan harga untuk jasa pelayanan perusahaan. Berguna untuk mengklasifikasikan jasa-jasa pelayanan pusat ke dalam 3 jenis jasa pelayanan berikut. Yang pertama, jasa-jasa pusat yang berada di luar kendali divisi. Yang kedua, jasa-jasa pelayanan pusat yang harus diterima oleh divisi. Yang ketiga, jasa-jasa pelayanan pusat di mana pihak divisi dapat mempunyai alternatif pilihan apakah akan menggunakan atau tidak. Selanjutnya, tidak ada pengendalian oleh divisi. Divisi harus menerima jasa pelayanan ini dan kecil sekali kemungkinan, jika ada, untuk dapat berargumentasi tentang besarnya jasa pelayanan yang benar-benar digunakan divisinya masing-masing. Selanjutnya, ada hak pengendalian atas jumlah jasa yang digunakan. Ada 3 paham pemikiran mengenai jasa pelayanan seperti ini, antara lain, yang pertama, berpendapat bahwa divisi-divisi tersebut harus membayar biaya-biaya variabel untuk jasa pelayanan yang terukur. Yang kedua, menyarankan agar para divisi tersebut membayar tingkat harga yang sama dengan biaya-biaya variabelnya, ditambah dengan sebagian dari biaya tetapnya secara adil. Dan yang terakhir yaitu menyarankan agar biaya yang harus dibayar adalah yang senilai dengan harga pasar. Selanjutnya, penggunaan jasa menurut kebijaksanaan. Unit-unit pelayanan seperti ini sifatnya independen. Mereka harus dapat berdiri di atas kaki sendiri. Apabila jasa-jasa mereka tidak digunakan oleh individu-individu yang ada dalam perusahaan tersebut, maka ruang lingkup aktivitasnya mungkin akan dikontrakkan, atau bahkan mungkin sekali kegiatan-kegiatan seperti ini akan dihapuskan sama sekali. Selanjutnya, penyederhanaan mekanisme penetapan harga. Penetapan harga atas jasa-jasa pelayanan pusat tersebut tidak akan dapat mencapai sasarannya, kecuali apabila cara penetapannya cukup jelas dan langsung sehingga setiap manajer divisi mengerti akan kepentingan-kepentingannya. Sekian yang bisa saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.